Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hamba-hamba Allah yang berbahagia, ibu-ibu yang salihah, insya-Allah kita pada kesempatan kali ini bersyukur kepada Allah di mana kita masih dipertemukan oleh Allah di bulan Sya'ban ini. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Rajab yang lalu dan bulan Sya'ban ini, dan insya Allah mempertemukan kita dengan bulan agung, bulan Ramadan yang akan datang. Salat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita insya Allah termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan merefresh, mengingat-ingat kembali tentang keutamaan bulan Sya'ban ini dalam persiapan kita tentunya menghadapi Ramadan. Kenapa? Karena bulan Sya'ban ini adalah satu bulan yang kata Nabi Muhammad SAW terapit antara Rajab dan Ramadan. Kita ketahui bagaimana Rajab bulan yang mulia, bulan di mana banyak sekali ya keutamaan-keutamaannya, dan kebaikan amal saleh yang dilakukan di bulan Rajab akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula setelah Sya'ban nanti akan masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan yang disebut dengan Sayyidus Syuhur, penghulu daripada segala bulan. Maka kata Nabi Muhammad SAW bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan yang kadang dilupakan oleh umatnya. Di sini ada kata-kata, yaitu yang pertama yang perlu kita garis bawahi dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Usama bin Zaid. Yang Usama bin Zaid ini bertanya kepada Nabi bahwasanya, ya Rasulullah, aku sering melihat kamu berpuasa sunnah di bulan Sya'ban melebihi daripada puasa-puasa di bulan yang lain. Kenapa ya Rasulullah? Nah, Rasulullah menjawab bukan terkait dengan apa yang ditanya oleh sahabat tadi. Bahkan Rasulullah menginformasikan kepada kita tentang keistimewaan daripada bulan Sya'ban ini. Yang pertama yang perlu kita catat adalah dzalika syahrun yughfalun nas anhu. Inilah bulan, yaitu Sya'ban, di mana umat itu terkadang yaghfulu, lalai. Lalai di sini artinya apa? Kita lihat bahwasanya bulan Sya'ban ini terapit dari Rajab dan Ramadan, sehingga Rajab dia kencang ibadah, baca Quran, sholat malam, sedekah dan sebagainya. Terkadang slow down, terkadang dia menurun, mengingat bahwasanya nanti saya mempersiapkan diri untuk Ramadan, sehingga saya di bulan ini ya sedikit menurun. Padahal itulah yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, dzalika syahrun yughfalun nasu an. Inilah bulan, yaitu Sya'ban, yang terkadang manusia luput daripadanya, sehingga manusia itu justru menganggap bahwa nggak apa-apa, ini di bulan ini kita cooling down, kita sedikit menurun untuk persiapan daripada Ramadan. Padahal justru dalam hadis yang lain, hadis sahih ya, di mana Bunda Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwasanya di bulan Sya'ban inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa sunnah melebihi daripada puasa-puasa di bulan yang lain, puasa sunnah maksudnya. Nah, apa rahasianya? Nah, di sini rahasianya adalah bahwasanya apabila seseorang melaksanakan satu amal di mana pada saat itu justru manusia yang lain tidak melakukannya, di masa di mana manusia sudah jauh dari masjid, tapi tetap dia meningkatkan kualitas dan kuantitasnya untuk ke masjid, bahkan dia mengajak orang-orang untuk ke masjid. Ini adalah satu amal yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat itu mungkin kaum sudah melupakan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, justru dia mengencangkan diri untuk baca Quran dan mengajak orang lain untuk membaca Al-Qur'an. Disinilah pahala yang besar. Nah, sebagai contoh misalkan
kita terkena akan peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dalam hal ini kita bisa lihat dalam surat 51 ayat 24, di mana Nabi Ibrahim pada saat itu kedatangan tamu di malam hari. Ngetok-ngetok rumah, "Assalamualaikum, assalamualaikum," di malam hari. Begitu dilihat, ternyata yang datang adalah berjubah putih, banyak jumlahnya, dan berjenggot. Kira-kira kalau ibu-ibu diketok rumahnya malam hari, "Assalamualaikum bu, assalamualaikum bu," kira-kira ibu jawabin nggak? Kayaknya sih enggak ya. Kayaknya udah tidur aja lah, nggak usah dipikirin, barangkali bukan ke rumah kita, atau males lah. Tapi justru itu merupakan sebuah amal yang orang lain tinggalkan, Nabi Ibrahim melakukan. Maka Nabi Ibrahim membuka pintu dan mempersilahkan tamunya datang. Tapi dilihat oleh Nabi Ibrahim, tamunya itu belum dia kenalnya. Nabi Ibrahim belum mengenalnya, subhanallah. Tapi Nabi Ibrahim memperlakukan dengan baik tamunya. Dipersilakan duduk, dan dari tampangnya kelihatan bahwa ini bukan penduduk sekitar sini. Maka bayangan Nabi Ibrahim, ini tamu saya harus hormati, saya harus muliakan, sehingga nggak usah banyak tanya di situ. Langsung Nabi Ibrahim memperlakukan tamunya dengan baik. Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya Sarah, pada saat itu Sayyidah Sarah, apakah ada makanan yang bisa dihidangkan? Maka Sayyidah Sarah mengatakan nggak ada makanan. Akhirnya Nabi Ibrahim melihat ada di belakang rumahnya ada anak sapi atau sapi yang sedang, itu tidak terlalu besar. Maka Nabi Ibrahim menyembelih langsung sapi tersebut dan langsung dibuat masakan kayak kita gulai gitu. Nah, subhanallah. Kira-kira ibu-ibu mau seperti itu? Pahalanya besar loh, Bu. Wah, luar biasa itu pahalanya. Subhanallah. Akhirnya Nabi Ibrahim datang dengan hidangan tersebut. Ini ada dalam Al-Quran tadi yang saya sebutkan, surat 51 ayat 24 terus ke bawah. Nah, akhirnya dihidangkan itu makanan. Namun tamu-tamunya itu malah melihat saja. Melihat, nengok kiri kanan, nggak makan. Nabi Ibrahim heran. Lebih herannya lagi, Nabi Ibrahim begitu melihat ke bawah, lihat ke tamu-tamunya itu pakai baju tapi kakinya nggak nyentuh lantai. Langsung merindinglah Nabi Ibrahim pada saat itu, ya. Takut yang bersangatan itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan aujas. Ya, maka dalam Al-Quran dikatakan fa'aujasa minhu khifah. Maka Nabi Ibrahim takut, yang benar-benar takut. Tapi akhirnya para tamunya itu yang ternyata para malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim, yang sebelumnya cuma mampir doang, karena para malaikat itu sebenarnya sudah berkunjung ke Nabi sebelumnya, itu Nabi Lut. Qalu la takhaf, jangan takut, kata para malaikat itu. Fabasyarahu bighulamin alim. Maka Allah mengutus para malaikat itu untuk menggembirakan Nabi Ibrahim, memberikan kabar gembira bahwa dia akan mendapatkan anak yang bukan sekedar anak, tapi alim. Dia serba ingin pandai, ingin serba tahu. Itu alim maksudnya. Akhirnya terkenal kan, Nabi Ishak adalah nabi yang cerdas, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi Bani Israel yang memiliki kelicikan yang luar biasa. Maka ibu-ibu sekalian yang berbahagia, inilah ternyata balasan Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang mengamalkan satu amal yang ternyata orang lain justru gak mengamalkan. Sampai-sampai si Sayyidah Sarah itu keluar kepada tamunya itu dan menyatakan bahwa bagaimana saya akan mendapatkan anak, bagaimana pipi yang sudah keriput ini akan bisa mendapatkan anak. Kata
para malaikat sebagai tamu Nabi Ibrahim itu berkatalah ya, Masya Allahu qala kadzalika rabbik. Ya, Masya Allah, itu kehendak Allah. Itulah Allah berkehendak kepada kamu, wahai Sayyidah Sarah. Kira-kira seperti itu malaikat menjawab. Subhanallah. Sekali lagi, maka ketika bulan Sya'ban ini satu kondisi waktu yang orang lain melupakan, maka disitulah terdapat pelajaran buat kita bahwa amal yang dilakukan di bulan Sya'ban itu insya Allah sangat baik dan pahalanya luar biasa. Maka ayo baca Quran, tingkatkan baca Quran, sholat malam, dan mengerjakan amal-amal soleh yang lain. Tentunya pasti Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Dan ini juga sebagai persiapan menuju kepada bulan Ramadan, sehingga seseorang tidak terkaget-kaget memasuki bulan Ramadan. Yang kedua, keistimewaannya adalah syahrun, kata Nabi, syahrun turfa'u fihi al-a'mal la rabbihim. Bulan di mana terangkatnya amal-amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalau kita baca Quran, diangkat, dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, memang Allah Subhanahu wa taala enggak pernah mengetahui apa yang dikerjakan oleh hambanya sehingga harus dilaporkan. Bukan itu masalahnya. Karena amal-amal yang kita kerjakan di luar daripada bulan Sya'ban itu dicatat oleh para malaikat. Kiraman katibin. Dua malaikat yang selalu mencatat daripada amal perbuatan manusia. Tapi selain Sya'ban itu hanya dicatat, tidak langsung dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus di bulan Sya'ban, syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbihim, ila rabbil alamin. Bulan di mana amal-amal seseorang itu diangkat oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Allah semesta alam. Ibu-ibu baca Quran di bulan Sya'ban, pada saat itu langsung dilaporkan, disebut-sebut, Ibu Anissa lagi baca Quran, ya Allah. Ibu Fetum lagi sholat malam, ya Allah. Langsung dilaporkan. Subhanallah. Ibu Kamila lagi bagi-bagi sedekah kepada orang-orang yang fakir miskin. Langsung dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaannya. Yang kata Nabi, orang manusia itu melupakan atau lalai daripada waktu yang luar biasa ini, karena dia terapit antara Rajab dan Ramadan. Subhanallah. Maka dari itulah yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, fa'uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sa'im. Masya Allah. Nabi seorang yang maksum, terbebas dari dosa, dan dia adalah orang yang tidak berbuat maksiat kepada Allah, kecuali mungkin kesalahannya menjadi contoh pelajaran bagi umatnya. Nabi dijamin masuk surga, tapi masih ingin amalnya diangkat ke hadapan Allah dan disebut-sebut namanya. Subhanallah.